Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di tempat ini kita dikumpulkan. Mudah-mudahan terkumpulnya kita ini nantinya dikumpulkan juga di dalam surga Allah. Dan bersama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam beberapa kitab, yaitu adalah tentang orang-orang yang cinta, baik dari cintanya itu apakah cintanya istiqomah atau cintanya itu bukan istiqomah. Ada orang yang ke majelis, niatnya ke majelis banyak, majelis tampak sini, tampak situ, majelis cuman kada istiqomah. Dan orang ini hanya didapatnya tidak mendapatkan keistiqomahan. Artinya dia terbawa dengan perasaan ada sedikit titik cintanya tapi tidak istiqomah. Hal sedemikian itu diterangkan di dalam kitab Asmaul Bahran. Disebutkan suatu saat Allah panggil malaikat. Allah panggil malaikat Jibril. Kata Allah kepada malaikat, dilihat seorang hamba lagi ibadahnya lagi ditimbang. Jadi setiap orang yang menuntut ilmu itu ditimbang amal ibadahnya. Para adahat saituhu al-hasanatihi, tidak tahunya amal timbangan itu lebih banyak keburukan daripada amal kebaikan. Kata malaikat azab, bahwasanya orang ini harusnya dilemparkan ke dalam neraka. Namanya malaikat azab. Orang ini harus dilemparkan ke neraka. Karena apa? Kebanyakan keburukannya. Menuntut ilmu kena menyambat ini, menyambat itu. Nah itulah ada istiqomah. Itu nanti dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Bukan Allah yang melempar, tapi malaikat azab yang melempar. Fayum amara bihi binar, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah berkata kepada Jibril, lalu Allah memanggil Jibril, adik fulan, itu malaikat bantu. Ada seorang hambaku itu, jangan kau masukkan ke neraka dulu. Kata oleh Allah. Lalu Jibril ini, Allah ini marah dengan Jibril. Jangan masukkan dulu orang itu. Dilihat dulu, kata Allah. Lemparkan aja ya Allah orang ini ke dalam neraka. Karena hatinya usil. Karena hatinya tidak istiqomah. Dia kemana-mana cinta dengan ulama. Dia katakan aku cinta dengan ulama, tapi hatinya tidak cinta dengan ulama. Hanya dia dapat pujian dari orang yang memujinya. Kan ada sudah yang minggu belakangan tadi kemarin kita membaca ayat Al-Quran bagus, pasti bacaan kita. Kemudian orang menyambat, mengata pada kita, bagus, indahnya didengar, sejuk dengarannya, kata orang yang mengucapkannya. Lalu hatinya merasa gembira dan orang ini akan membawa dia yang dibacanya Al-Quran itu, apa yang membawa dia masuk ke dalam neraka.
Jadi kata Jibril azab ini kita lemparkan aja orang itu dalam neraka. Tar dulu kata Allah. Adik fulan itu malaikat bertanya, itu ada seorang hambaku, malaikat yang lain, tanya dulu. Jangan kau masukkan dulu. Jibril berkata, hai malaikat azab, jangan kau masukkan ke neraka. Allah ada perintah yang lain buatmu. Apa jawabnya? Lalu malaikat azabnya seketika itu melepaskan orang yang hendak dilemparkan ke neraka tadi. Kenapa? Itu tadi hatinya berbuat ke majelis, tapi bukan didapatnya, melainkan keburukan yang mendapatnya. Kita ada merasa ketika ini kayak pian-pian kesini ke majelis, istiqomah kan hati, supaya pian jangan dimarahi oleh Jibril. Untung Allah itu maha pengasih, untung Allah itu maha penyayang. Ntar dulu kata Allah. Lalu orang tersebut diserahkan oleh malaikat azab kepada malaikat. Lalu malaikat ini membawa ke hadirat Allah. Kata Allah, Jibril, siap ya Allah. Kenapa lagi? Sebelum kau masukkan ke neraka, tanya dulu kata Allah. Hal jalasa alama majelis alimin di dunia. Ijazah alimin alimah di dunia atul jannah syafaatihi. Ujar malaikat menanya, di dunia pernahkah engkau duduk dengan ulama? Pernahkah engkau duduk dengan ulama? Atau pernahkah cinta dengan ulama? Apakah pernah kau ke majelis ulama? Apakah kamu istiqamah apa enggak? Kalau istiqamah di majelis ulama, kata malaikat azab, masukinlah ke dalam surga. Tapi kalau bukan istiqamah, aku yang ambil penyertaan seorang. Lalu malaikat azab mundur, hai fulan, pernahkah kamu hadir di majelis para ulama? Pernah apa enggak? Jawabnya orang yang pernah ke majelis, aku pernah, tapi hatiku enggak pernah. Faqala, aku enggak pernah. Ke majelis jawabannya, itulah ke majelis, artinya orangnya, tapi hatinya enggak ke majelis. Kenapa? Karena malu. Orang pelaku majelis aku enggak, lalu ikut. Karena sifat malu, lalu ikut. Tapi kesana enggak, dalam memperhatikan istiqomahnya. Faqala, enggak pernah. Aku memang ke majelis, tapi enggak pernah. Kenapa? Hatinya enggak istiqomah. Dia tanya, maaf, ini lucuan aja. Jujur kaitan berisuah ke majelis, jujur. Banyaknya majelis kenapa kada datang? Mengganggu. Bila ada majelis di kampung aku, mengganggu aku. Jadi aku ikut urusan aja. Aku nak berbuat terganggu. Ada acara konser aku Korakawa, tapi aku istiqamah pada konser. Ganggu istiqamah, main bola istiqamah, nonton wayang istiqamah, tapi ke majelis ada istiqamah. Oh, kata malaikat azab, kalau sedemikian engkau tidak pernah hadir di majelis hatimu. Lalu malaikat azab menanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, anta alam sabihal bihabdi. Ya Allah, engkau lebih tahu daripada aku. Kata malaikat azab, engkau lebih tahu dan mengetahui bahwa niatnya itu bujur apa tidak. Jawab Allah, aku memang tahu keadaan hambaku, apa dia bujur apa tidak. Aku memang tahu. Tapi apakah kamu itu lebih tahu daripada aku? Kata Allah, tidak ya Allah, hanya engkau yang lebih tahu. Karena aku ini yang diperintahkan kamu mengajak, maka aku sesuai dengan mengajak.
Jadi banyak orang-orang yang ke majelis tapi membawa hatinya terbakar. Kayaknya di padang hari kiamat sama di padang hari mahsyar, orang yang berbuat ke majelis hatinya, tidak ke majelis hatinya terbakar. Kenapa orang yang bertanya, kenapa hatimu bernyala? Kenapa hatimu terbakar? Kenapa aku tidak? Aku mungkin ingin bernyala seperti kamu juga. Kata Allah, itu tidak. Orang yang istiqamah hatinya tidak akan bernyala. Tapi yang tidak istiqamah akan bernyala di sana. Nah itulah yang mengajarnya kita. Lalu Allah tanamkan, kata Allah Jibril, tanya lagi pada bulan-bulan, iyalah ya Rabb. Hal ahaba aliman di dunia. Pernahkah kamu cinta ulama di dunia? Kalau di dunia cinta dengan ulama, akhirul jannah bisyafati. Cinta dengan ulama ini sudah mendapatkan syafaat. Apalagi bercangangan dengan ulama. Pertama mengucap salam, kedua mencangangi sidin, kedua berucap salam, ketiga berjabatan tangan, sudah mendapat syafaat. Kalau istiqamah, kadang-kadang kita itu kan melihat orang ini asa segan, menolak dengan belakangan. Kalau sidin tidak menerima macam-macam. Kenapa orang bersalaman dan hakun? Tangan sidin dicium, apa namanya ditarik, kenapa? Sampai berdarah hidungnya karena utas. Namun cium nih ditarik, berdarah hidung sidin. Terus memang kain kalau itu. Kenapa? Ditanya, kenapa Pak Ustadz saya mau mencium tangan orang soleh? Kenapa orang soleh tidak mau dicium? Kata orang soleh lebih mulia ini daripada aku. Jawabannya lebih mulia ini daripada aku. Ya orang soleh tidak soleh. Orang yang Tuhannya soleh tapi tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Dia bisa menceramahi orang tapi dia tidak kurang. Ada sebagian sedemikian itu. Ada juga yang tidak sedemikian itu. Ada dua orang bersalaman ketika kurang. Ketika jadi ada orang yang bersalaman. Jadi bersalaman awal kita salim salim nak orang kain. Orang bersalaman di kita. Salim nak orang kain. Bersalaman nak himus ni balur buat. Selamat kita bikin himus di sini. Ya Allah ya kain kita himus. Adang itu lah kain nama sisi mak. Itu nama sisi mak bersalaman kita pas nangis. Tapi barang aja. Tapi tujuannya himus nambah. Tangan himus. Masa kita mau kali juga mencari ya itu nanti kita masih simak gitu terus sama hanya langis terus saking orangnya cintanya. Ada lagi lucu berceramah jalan Berangas Kota Baru, berbuat di taksi, hanya taksinya kayak berbuat di motor, sekalinya motornya mogok, berganti motor pickup, hujan, kacanya kan basah ya baju kita nih, bulan basah dua, hancur lainnya berulang lagi. Nama ambilinnya menjemput besoban-soban. Begitu sampai ke majelis, apa pengajian tidak pun begitu kaos jadi basah. Yang menjemput aku bersoban-soban itu yang derajat aku kaget. Agak kurang. Biar aja mau saudara kepada dia. Begitu sampai duduk. Masukkan dia orang. Tuan gurunya datang sudah. Kami duduk di ambar, datang orang tua. Pak Haji, jangan duduk di situ. Tuan gurunya datang sudah. Ada kita duduk. Jadi kita hadang beres sekali lagi kemudian datang pulang. Masih izin Pak Haji duduk di situ ya. Kenapa ya? Tuh tuan gurunya datang. Padahal kita nih duduk pas mikrofon dia serah kita supan gitu. Itu tuan gurunya kan. Kalian bentuk kaos dari Bang Kompon. Itu marahnya ada pinandu. Hanya aku pindah baju dia sudah pinandu sebelumnya. Nah kita lanjutkan.
Tanya lagi kepada ya Allah. Tanya lagi apa lagi? Allah ditanya, hal ahaba aliman di dunia. Pernahkah kamu cinta dengan ulama di dunia? Kalau cinta di dunia dengan ulama, afilul jannah bi syafaati. Masukkan orang itu ke dalam surga. Terkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, yang disebutkan oleh para malaikat. Jadi pun kita tuh cinta, namakan cinta kita. Hati-hati jangan cinta ulama. Oh ini banyak ulama yang dicintai tamak dengan harta kita. Kita diulahnya memanfaatkan. Bagus ya kamu bantu ulama tapi seorang alim juga apa? Kada ikhlas jadinya. Ulah narakannya. Allah kada katigus gitu. Lalu Allah perintahkan lagi Jibril turun. Hal ahabata aliman fid dunia. Kau waktu di dunia pernahkah mengidolakan ulama? Pernah apa enggak? Jawabannya enggak. Tapi aku senang dengan para ulama, tapi aku tidak mengidolakan. Aku cinta dengan ulama, tapi aku tidak mengidolakan. Kenapa? Karena ulamanya tidak sesuai dengan hati nurani. Ada sedemikian. Hal inilah orang yang keraguan. Kenapa? Sifat-sifat kita yang tercela pada kita, itulah yang Allah kadang meridai atas bagi kita. Kita berkata ulama, belum tentu dikaki ulama. Orang berkata mengatakan dia orang alim, belum tentu dia orang alim. Yang ianya itu adalah ikhlas hati kita dan istiqamah kepada Allah. Manusia menilai belum tentu, tapi kalau Allah yang menilai, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, jadi kalau ditanya lagi, apakah kamu kenal dengan para ulama? Apakah kamu cinta dengan para kiai? Apakah kamu cinta dengan ustaz? Jawabnya, aku tidak kenal siapa-siapa. Aku tidak kenal ulama, tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal siapapun. Cuma aku kenal dengan kemaksiatan. Dia baik di kampung, dia menolong orang di kampung, dia patuh dengan orang, tapi hatinya maksiat. Kenapa maksiat? Dia mengatakan si A dan si B, hatinya sudah tercela. Misal kita menyambat orang, karena timbul hati kita emosi. Menyambat orang kayak timbul kita emosi, tercela. Nah itu yang tidak istiqomah hati kita. Jadi mudah istiqomah baca doa itu sudah dipadahi. Allahumma firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Wadatu zambi, bersihkan jiwa ragaku. Qahir qalbi, suciakan hatiku. Waghfirli zambi, ampuni kesalahan dosa-dosaku. Itu diamalkan, dibaca dan didoa. Jadi selama di dunia kamu tidak kenal. Tidak kenal siapa ulama, tidak pernah kenal ulama. Yang ulama pun tidak pernah kenal. Terus gimana? Jadi kamu tak pakai ulama? Tidak. Kalau kamu tidak pakai ulama, kata Allah, ini orang akan diazab oleh malaikat azab. Kata malaikat yang baik, malaikat perintah yang ditentukan oleh Allah, hal anta akalam bihat ila ilaihi li abdi ya. Katanya, hai kata malaikat, ya Allah, siapa lagi yang aku tanya? Siapa lagi yang orang aku tanya? Iya Allah. Kata Allah, tanya lagi. Jadi aku tanya lagi, kata Allah. Surah Allah menanya lagi kepada malaikat yang pertanyaan. Aku sekali nanya ikam. Ikam kenal pada dengan ulama. Patuhlah dengan ulama. Ada ikam satu dalam kehidupan ikan itu, ada ikam kenal satu ulama. Misalnya kita contohin, kenallah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di seberatan ini. Kenallah dengan Abdul Qadir Jailani. Ya silakan kita. Cuma ngaruh hati kita cinta, lalu jadilah kenal. Itu namanya istiqomah. Dia karena kada kenal tapi dia cinta, istiqomah. Kayak orang baca menakib, lalu kita baca menakib, lalu dia orang awalah biar menolong ulun, hendak ini dan itu. Ini guru nih. Awalah biar menolong. Maaflah ya, aku kada kawa
berarti nya kan istiqamah mereka munafik. Maka munafik itu kan istiqamah si Abdul Qadir Jilani mengabulkan segala haji. Hanafinya kadang mengabulkan hauran, padahal kan haur lain uzur haur dan bujuran gak apa-apa. Nang kadang hauran ini, nah itu nya kada istiqamah. Hal itulah yang kena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salhu ya Jibril, ya Allah, kata Allah, salhu ya Jibril. Banyak banget rahmat umat Nabi Muhammad ini ya Allah. Nampian banyak dari awal tidak cinta, tidak kenal sampai hendak malaikat azab, masih ada lagi rahmatmu ya Allah buat orang yang malaikat azab nang azab ini. Masih ada lagi rahmatmu. Tanya lagi ya Jibril, tanya apa lagi ya Allah? Bingung aku sudah menanya. Sudah habis pak kata-kataku pertanyaan. Ini malaikat azab itu sudah siap hendak menarik. Ujar malaikat perintah, tanya ini, bilanya lepas langsung ditariknya. Tanya lagi, hal jelas tak alama idati wa fiha alim. Pernahkah selama di dunia ikan itu miskin duduk makan sama-sama dengan para ulama? Pernahkah? Kalau makan barang ulama tidak pernah. Terus kata malaikat tanya, di mana pernah makan ulama? Tidak pernah. Mana ada ulama makan di kafe? Saya sering makannya di kafe, di warung. Tidak ada ulama makan di kafe katanya. Nah makanya tidak ada ulama. Pantas di Tuhan. Ikan ini sugih, kuberikan rahmat banyak. Tapi ikan makannya di warung. Coba sekali-sekali diundang para ulama, diundang para guru makan di rumah kita. Lalu rumah kita itu diturunkan oleh Allah rahmat. Ini rumah nih susah dicarikan rezeki, bahan dagang habis, kada mau kesini. Undang ya orang alim, bacakan doa di rumah itu, keserahtian doa apa aja, berbarakah ke kami jualannya kayak. Nang penyakit di awak tulangan ini kada pernah sama sekali mengundang. Ada orang alim itu masuk ke rumah kita, kenapa? Ada sedikit barakah di sini, cuman kita kada tahu. Tapi dilihat dulu ulamanya. Menanggali kena seminggu datang pulang, 2 hari datang pulang, habis dingkrak nih dok. Jadi ini banyak ulama-ulama sedemikian, tapi ulama yang mana kami tidak tahu. Ulama di sana, daerah luar negeri, ini beda. Jadi nggak pernah duduk bareng sama ulama, nggak pernah makan sama ulama, nggak pernah. Wah orang ini celaka, kata malaikat azab. Kalau begitu kutarik, hendak ditarik malaikat azab. Entar dulu kata Allah. Hei malaikat azab jangan tarik dulu, tanya dulu. Hal jelas ta'ala ma'idin wa biha alimin. Waktu kau duduk di dunia pernahkah duduk makan bareng dengan ulama atau orang alim? Iya, ingat-ingat duduknya. Entar dulu malaikat tanya, entar dulu aku mengingat-ingat dulu ya. Entar dulu mengingat. Awasnya malaikat azab, lakasi diingatakan. Mengatakan. Duduk termenung mengatakan. Lakasi lawasnya diazab. Hadang dulu lah, ya. Menjawabnya, awasnya perasaku pada belajar. Wah, mereka ajak, sudah tarik aja dulu orang ini. Lalu Allah masih sayang dengan orang itu. Kata Allah, entar dulu. Aku tanya lagi, suruh mereka tanya. Lalu tanya malaikat lagi. Anta alaman bihal ila abik. Kata malaikat ini akan dimasukkan ke neraka atau ke mana? Tak dulu, kata Allah. Engkau lebih tahu ya Allah. Aku sudah berapa kali menanya, tapi jawabannya terus tidak pernah masuk ke ulama. Engkau lebih tahu ya Allah keadaan hambamu ini. Salhu ya Allah Jibril, tanya lagi Jibril. Subhanallah kata Allah. Kata malaikat, terlalu banyak beban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu Pak, bersama dengan kita
sama dengan mic ya Allah. Kita ini kadang-kadang volumenya turun, kadang-kadang rendah, sinyalnya kayak gitu juga. Kadang-kadang baik, kadang-kadang ada. Jadi sama dengan mic, kadang-kadang hidup, kadang-kadang ada. Ngaruh volume ya Allah. Tanya lagi ya Allah, apalagi ditanya ya Allah, kata Jibril. Lalu Allah lalu Jibril, engkau lebih tahu keadaan hamba-Mu ya Allah. Selalu ya Jibril, tanya lagi, apalagi ditanya, kebanyakan lu tanyain. Lalu Jibril berkata, subhanallah, banyaknya masih ada lagi sifat Tuhan sayang dengan hambanya ini. Dicari kesempatan kita supaya taat dan beribadah kepada Allah, masih banyak lagi. Lalu ditanyakan, apalagi ya Allah, Salu an ismihi wa an ismi ajaihi wa iza faqa ismuhu isma alimin idhun jannah bisyafatihim. Tanya namanya itu sama niatnya kan dengan ulama, katakan kalau niatnya sama dengan ulama, masukkan ke dalam surga. Ini pian datang kepada ulun niatnya mempelajari pian, ulun niatnya supaya pian dapat, ulun niatnya nak kapan ulun pelajari, ulun beriakan kepada pian samakan dapat niatnya itu hendak nak pian dapat sampai ulun jual, atau niatnya itu lebih daripada ulun, itu nak ulun maksud. Bila pian yang kayak itu tadi, masukkan orang ini ke dalam surga. Kata malaikat azab, aku tidak akan mengajak, masukkan orang ini ke dalam surga. Dan dengan apa? Dengan berkat sidin tadi. Biar datang sini diberkati oleh Allah, diberkati oleh Nabi, disyafati oleh para Rasulullah, diberkati oleh para anbiya. Bila pian reda dari istiqamah, maka pian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ada lagi ini nama yang paling jahat bahasanya, tapi dimasukkan Allah dalam surga. Siapa namanya? Sohozon. Namanya Sohozon. Ayo. Ini nama ini tidak ada makna. Sohozon. Ayo. Mau kita sini tuh sangka ya orang. Nama itu tidak ada, apalagi dibaca dalam kitab. Tidak ada radhiyallahu Sohozon radhiyallahu anhu. Nah lalu disyafaati oleh Allah, Allah mensyafaatinya. Biar namanya jelek, tapi Allah mensyafaatinya. Contoh, ada orang datang, nama ulun ini, anak ulun ini guru panggalingan, tapi ulun nak merogak ngarannya. Baguslah ngarannya. Siapa ngarannya? Rika Wani Alba. Kayak Arab juga. Jadi Rika Wani Alba. Yang apa artinya? Rika itu biar lahirnya hari Rabu, malam Kamis, waninya warga negara Indonesia. Alba abahnya Labiu, mamanya berada. Kampung juga bagus. Jadi kita bagus ada apa Mailan mau laki lalu. Ini kampung juga bagus. Nah jadi nama tersebut namanya Sohozon. Sohozon itu dalam kitab ada nama yang ada kan termasuk nama Fir'aun kan dicela juga. Jadi masukkan orang itu ke dalam surga. Ana alam bihali abdi, kata oleh Jibril, engkau lebih tahu ya Allah keadaan hambamu ini. Apakah Allah ini tahu? Apakah Allah ini sangat mengetahui atau tidak? Apakah Allah ini mempernamaykan aku, kata Jibril. Lalu innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa kana rajulun yaqibu aliman. Sohozon itu yang tahu letak. Dia cinta dengan para ulama, dia senang dengan ulama, tapi dia tidak cinta dengan sifat dan kelakuan ulama. Ulangi, dia cinta dengan ulama, dia sayang dengan ulama, tapi dia tidak mencintai dengan sifat kelakuan ulama. Artinya dia cinta dengan ilmunya. Dengan orang mencintai dengan ilmunya tadi, itulah yang dinamakan dengan cinta dengan ilmu. Kalau kayak itu dia udah ragu Jibril, ya kan nih masuk akal itu sudah ke dalam surga.
kita tuh cinta dengan ulama sudah dimasukkan dalam surga. Mencintai tapi belum memiliki. Nah, ini apa nih promosi lain lah. Guring sembantal awan sidik sudah termasuk, sudah dicintakan dengan surga. Guring dengan ulama tak sudah termasuk dicintakan dengan para surga. Ini memaraki jatuh hutan, bahkan situ dimusuhi ya pula. Harusnya kini kerja belajar di situ umpamanya. Bapak belajar situ, BK situ, ada tinggian situ kalau belajar, dicari yang lain aja. Jadi kan ketuhanan daripada kak. Jadi kan bilang ketuhanan, hujat, ada itu umpamanya. Bagus tuh ya ketuhanan daripada Tuhan itu bisa. Ya kan? Jadi memakai ilmu yang cinta dengan ulama seperti ini contohnya. Kalau kita mengambil buah nior itu keras. Kalau kita mengangkat buah nior, hanya karena keras, kita melemparnya pun juga dengan keras. Tapi kita ambil orang yang tawadhu cinta hatinya kepada para ulama. Contoh seperti buah semangka. Buah semangka itu kalau kita mengangkat berhati-hati, hendak-hendaknya berhati-hati, hendak membalainya berhati-hati. Kenapa? Semangka ini terjatuh sedikit pecah. Karena ia tawadhu dengan kita, maka kita kembali berhati-hati dalam mengangkat semangka itu. Nah, ilmu semangka. Amun kita mangkat bertiga pecah. Amun orangnya keras, wajar nih keras juga. Jadi bila orangnya keras, musuhnya keras juga. Tapi kalau kita memakai ilmu tawadhu, nah kayak sebuah semangka, mangkat pelan-pelan, menaruh musuh pelan-pelan, melemparnya pun dengan pelan-pelan. Kadang-kadang melempar dengan kayak ini. Itulah ilmunya ini. Jadi ilmu orang yang cinta dengan ulama, hati kita tawadhu seperti buah semangka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi maaf ibu-ibu, bapak semua hadirin.